Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kisi-kisi ujian semester genap tahun pembelajaran 2019-2020. Intro dulu. Kisi-kisi seni budaya semester genap adalah sebagai berikut. Yang pertama sudah di-share di grup WA, di Instagramnya Mandua, kemudian ada lagi dari semua info-info itu di video ini Bapak akan jelaskan sedikit. Ini hasil dari rangkuman soal-soal semester 1, semester 2, khususnya untuk kelas 11. Antara lain yang pertama di sini diinfokan ada yang namanya pengertian dari seni rupa 2 dan 3 dimensi. Pada dasarnya kita tahu 2 dimensi itu mempunyai ciri-ciri antara lain seperti apa, dan 3 dimensi juga mempunyai ciri-ciri yang lain. Yang berikutnya lagi di sini ada unsur-unsur seni rupa. Nah, kalau dilihat dari video-video yang lalu, unsur-unsur seni rupa sudah dijelaskan. Maka dari itu, coba dilihat lagi catatannya, dan hati-hati dalam pengertian-pengertian seni rupa ada beberapa soal yang bersifat seperti menjebak. Maka dari itu, Ananda harus tahu jawaban yang tertera di situ yang diinginkan seperti apa. Kemudian lagi masih di seni rupa juga ada dalam prinsip-prinsip seni rupa, warna primer, sekunder, tersier, dan ada unsur pencampuran warna. Ini dibuat karena pada dasarnya kemarin praktek kan kita menggunakan percampuran warna itu. Ada lagi alat dan bahan seni rupa 2 dan 3 dimensi. Waktu berkarya 2 dimensi, contohnya menggambar yang kemarin, itu dipraktekkan seperti apa percampuran warna dan bahan yang digunakan, mungkin seperti kuas, pensil, cat, merek catnya apa yang dibutuhkan, cat air fungsinya apa, cat minyak fungsinya apa, kan itu kan untuk karya-karya tertentu, bukan untuk bisa semuanya kan. Maka dari itu ya Ananda semua jangan sampai terjebak, karena pada dasarnya 2 dan 3 dimensi itu ada perbedaan-perbedaannya. Berikutnya lagi ada yang namanya melukis. Nah, apa itu melukis? Dalam melukis berbeda dengan yang namanya menggambar. Hati-hati, melukis dengan menggambar itu hampir dan beda tipis. Tapi kalau ditanya dengan alatnya, alat dan bahannya ditanyakan di situ, hati-hati. Hati-hati ya. Ada lagi yang namanya media bahan-bahan waktu praktek kemarin. Ingat waktu praktik kemarin sebelum pandemi COVID-19 kita ada berkarya sebuah karya seni rupa. Media bahannya apa? Cat yang Anda gunakan itu apa? Itu ditanyakan juga. Kemudian lagi percampuran warna. Oke, ada lagi yang namanya 3 dimensi. 3 dimensi di sini tidak menjabarkan soal-soal yang terlalu rumit, karena pada dasarnya semuanya soal itu mudah asalkan belajar, kan gitu kan. Berikutnya kita ke seni musik. Pada materi seni musik, soal yang dilampirkan di sini adalah yang namanya pengertian-pengertian dasar pengertian musik itu apa, tangga nada itu apa, irama mungkin seperti itu ya, teori-teori dasar musiknya. Ada lagi yang ditanyakan di sini yang namanya prinsip-prinsip dasar dari tujuan musik. Musik itu digunakan dan difungsikan sebagai apa, Ananda harus lebih paham. Kemudian ada lagi yang namanya faktor-faktor atau namanya cara memainkan atau membunyikan alat musik, karena alat musik pada dasarnya mempunyai beberapa bagian. Ada yang namanya kordofon, aerofon, idiofon, membranofon, dan elektrofon. Ada 5 bagian musik. Ini masing-masing jenisnya beda, ciri-cirinya juga beda.
Chordofon itu apa, membranofon itu apa, idiofon itu apa, cara memainkannya ada yang dipukul, dipetik, digesek. Nah, Ananda alatnya yang ditanyakan, kan begitu kan, harus tahu. Masih mudah, masih seputaran pengetahuan umum juga. Ada lagi yang namanya nada atau tangga nada yang membuat sebuah pengertian teori-teori dari nada-nada yang digunakan dalam waktu kemarin bernyanyi. Ada nada yang panjang, nada yang pendek, tingkatan nada itu apa namanya, masih seputaran pengetahuan umum. Jadi Ananda sekalian jangan sampai terjebak, karena pada dasarnya jawaban ini mudah asalkan belajar, kan gitu ya. Oke, yang berikutnya kita ke materi ketiga. Ada yang namanya materi ketiga di sini, seni tari. Yang dibahas ini yang pertama jenis-jenis tari Nusantara. Yang pasti ini jenis tarinya tari daerah setempat, wilayah Sumatera Utara atau Pulau Sumatera. Pokoknya tari tradisional yang populer di Indonesia, hanya tari tradisional. Terus lagi ada yang namanya unsur-unsur pendukung tari. Jadi pada dasarnya dalam teori sebutkan, kalau orang mau menari yang dipersiapkan apa aja? Ada yang bilang make up, kostum, properti, latihan, musik pengiring, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicari di catatan yang berikutnya. Ada lagi yang namanya jenis tarian. Tarian ada yang tunggal, berpasangan, massal, atau mungkin boleh dilihat lagi catatannya ya. Hati-hati ya dengan jenis-jenis tarian nih. Kemudian ada wiraga, wirama, wirupa, itu unsur-unsur tari itu. Hati-hati, pengertiannya ada di situ. Fungsi tari Nusantara seperti yang sudah diinfokan di Instagram, bahwa tari berfungsi sebagai titik. Nah, itu bukan soal, maksudnya silahkan dicari dan dilihat lagi catatannya. Oke, yang penting nanti ujian pastikan kalian login dengan sesuai petunjuk. Pastikan yang pakai handphone kuotanya memenuhi, jangan sampai di tengah ujian habis kuotanya, kan gitu kan. Yang kedua lagi, pastikan baterai Android kalian atau laptop PC kalian tidak kurang daya. Yang berikutnya, pasti harus sehat. Ingat, kita harus sehat, saling menjaga yang namanya dari pandemi COVID-19 supaya kita tetap bisa berkarya dalam bersenian ini. Oke, untuk info lebih lanjutnya, Bapak rasa tentang kisi-kisi ini tidak ada masalah, karena pada dasarnya MGMP Seni Budaya mewakilkan pada Bapak untuk membuat video ini. Khususnya kelas yang Bapak masuk, Bapak yakin kalian bisa menyelesaikan soal ini tanpa ada kesulitan apapun, asalkan belajar. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat, madrasah bermartabat.